Jadi kemudian di minggu ke-15 sebelum UAS itu materinya tentang PCA. Di sini untuk pembagian tugas mengajarnya, untuk 3 minggu setelah UTS ini saya mengajar, kemudian Pak Raffi 3 minggu, dan kemudian terakhir sebelum UAS saya lagi 1 pertemuan. Minta tolong jangan coret-coret, dihapus dong. Oke. Kemudian nanti UAS-nya itu adalah mengenai materi dari minggu ke-8 sampai minggu ke-15. Seperti itu. Jadi nanti UAS dan UTS-nya sama-sama ujian tulis. Sampai sini apa ada pertanyaan terkait silabus? Seperti biasa, materi-materi saya sudah saya taruh di Google Drive ya. Silahkan kalian akses sendiri. Kalian pelajari sendiri. Ada di bit.ly Propstock Ubara. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan materinya. Mau bertanya, Bu. Oh, oke, silahkan. Buat grup lagi kita, Bu. Iya. Ya, maaf ya banyak grup ya jadinya. Ya, minta tolong ya. Komtingnya siapa? Devitra lagi? Iya, kalau malam, Bu. Oke, yang pagi siapa mau jadi komtingnya? Ya, Bu. Oh, oke, Ubedillah lagi. Oke. Kayaknya kalian komting angkatan juga ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, ya pantas. Oke, terima kasih ya. Minta tolong nanti saya di-invite. Ya, nanti saya Nanti saya akan menambahkan Pak Raffi. Iya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi pertama. Mohon maaf. Sebelumnya saya mau tanya ke Pak Raffi dulu. Pak Raffi, untuk kelasnya, saya biasanya untuk yang kelas malam seperti ini, jam 18.30 dimulainya. Sedangkan untuk kelas pagi, ini seharusnya kelasnya hari Rabu jam 9, kalau saya biasanya. Apa kalau dari Pak Raffi sendiri, mau seperti itu atau bagaimana untuk waktunya? Iya, boleh. Oh, baik. Oke, baik. Oke, berarti nanti untuk yang mulai minggu depan, karena minggu depan yang ngajar Pak Raffi 3 pertemuan, untuk yang kelas pagi, kelasnya Rabu jam 9 ya, dan untuk yang kelas malam nanti Rabu jam 18.30. Ya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Di-unmute, Bu. Oh, maaf. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Mengapa kita perlu belajar Propstock untuk informatika. Nah, ini Propstock ini dia sebenarnya statistika sih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep statistika. Sini ya. Probabilitas dan stokastik. Sebenarnya apa sih pengertian dari probabilitas? Probabilitas itu adalah, ya nama lainnya adalah peluang ya. Berarti tingkat kemungkinan munculnya suatu output dari suatu event yang kita amati. Jadi ada suatu kejadian, kemudian probabilitas itu akan mengukur tingkat kemungkinan munculnya suatu output tertentu. Sedangkan kalau stokastik, itu adalah proses dinamis, di mana terjadi perubahan kondisi yang bersifatnya probabilitas terhadap waktu. Jadi stokastik ini adalah proses acak, proses dinamis. Dan dia punya suatu peluang. Jadi probabilitas dan stokastik ini dia saling berhubungan. Peluang yang acak, pokoknya seperti itulah, probabilitas dan stokastik. Dan probabilitas dan stokastik ini dia merupakan bagian dari ilmu statistika. Ya, statistika sendiri itu adalah cabang matematika yang terdiri dari sekumpulan teknik analisis yang bisa diaplikasikan pada data untuk membantu membuat keputusan dalam masalah yang melibatkan ketidakpastian. Jadi kata kuncinya di sini saya highlight ya, cabang matematika. Di sini di Ubara kalian dapat matematika 1, 2, 3 gitu nggak sih? Kenapa banyak sekali matematikanya?
Kalian pernah bertanya-tanya, kenapa kok kalian banyak belajar matematika? Atau mungkin sudah tahu jawabannya? Ada yang mau ngasih pendapat? Oke, kalau nggak ada saya tunjuk ya. Tolong dong Muhammad Faisal, bantu saya. Kenapa kok, menurut Faisal, kenapa kok anak informatika harus belajar banyak banget matematika? Kalau menurut saya mungkin karena nyangkut tentang pemecahan suatu algoritma ya Bu ya. Ya seperti itu. Dan mungkin beberapa hal-hal yang memang harus dipastikan gitu. Seperti itu. Oke. Ini kalian sudah semester 5 kan ya? Atau masih ada yang semester 3? Atau sudah ada yang sudah semester 7 juga? Sebagian besar semester 5 kan ya? Gak ada yang jawab. Oke. Iya, semester 5. Oke. Berarti kan sebenarnya sudah dapat banyak sekali mata kuliah ya? Kira-kira mata kuliah apa saja di kalian yang kalian dapat selama ini yang memanfaatkan ilmu matematika? Bisa bantu saya, Fahri, Nur Cahyo? Bisa diulang Bu pertanyaannya. Oke. Fahri sekarang semester 5. Iya, Bu. Mata kuliah apa saja sampai semester 5 ini yang menurut Fahri pakai matematika? Kayak semisal kayak arsitektur teknologi informasi itu juga, dan matematika informatika juga, itu sih Bu. Ya, matematika informatika sendiri kan matematikanya. Selain yang bukan matematika, yang pakai ilmu matematika, hitung-hitungan, itu mata kuliah apa? Digital. Algoritma Digital, Bu. pemrograman. Alpro. Alpro. Terus ada lagi mungkin nggak apa? Yang lain berpendapat juga boleh. Sistem digital, Bu. Sistem digital. Sistem digital, Alpro. Terus tadi ada arsitektur teknologi tadi ya. Semuanya sih Bu. Semuanya apa lagi dari yang belum disebutkan teman-teman tadi? Office. Confis, Machine ya learning betul. Bu. Ya, machine Iya, learning Bu. juga. Nah, jadi sebenarnya memang dasar dari computer science, informatika itu dasarnya adalah matematika. Karena computer science tuh komputer ya. Komputer sendiri itu dia berasal dari kata yang artinya to compute, untuk menghitung. Jadi komputer sendiri diciptakan untuk bantu manusia buat menghitung. Jadi ya ketika kalian berkecimpung di bidang yang bikin program, terus kemudian ya banyak berinteraksi dengan komputer, itu maka mau nggak mau kalian harus kuat dasar matematikanya. Karena kita kan bikin program itu sama dengan kita mengajari komputer tentang suatu pengetahuan yang bagi kita mungkin gampang, tapi bagi komputer, bagi mesin itu suatu hal yang sulit. Contoh gampangnya seperti ini. Kalian kan sudah pada pinter penjumlahan kan ya. Cuman ketika kalian disuruh mengajari anak kecil yang belum bisa penjumlahan, kalian suruh ngajari anak itu penjumlahan, pasti sulit kan ya kalau kalian sendiri belum menguasai penjumlahan. Jadi kalian harus bisa dulu, baru kemudian kalian harus bisa ngajari anak kecil itu. Nah, begitu juga dengan program komputer. Malah sebenarnya program komputer lebih sulit lagi daripada ngajari anak kecil. Karena bahasa kita dan bahasa anak kecil tadi kurang lebih masih mirip lah, sama-sama bahasa manusia, meskipun mungkin harus lebih sedikit disederhanakan kalau kita mau menyampaikan sesuatu ke anak kecil. Nah, kalau komputer itu kita beda bahasa sebenarnya. Jadi programmer tuh dia sebenarnya menguasai banyak bahasa. Bahasa pemrograman maksudnya. Jadi kalau kalian ditanya menguasai bahasa apa saja, itu sebenarnya bisa nyebutin Java, C, C++, C#, Python, kayak gitu-gitu. Ya, jadi Ya, Bu. ketika kita komunikasi dengan komputer, itu kita sebenarnya berkomunikasi menggunakan bahasa yang lain. Maka itu ada namanya bahasa pemrograman. Itu adalah bahasa untuk komunikasi kita dengan mesin. Jadi bahasa itu ada bahasa manusia, simpelnya gini ya, bahasa manusia, itu yang layer paling tinggi, paling kompleks. Kemudian yang layer paling bawah, paling sederhana itu bahasa mesin. Dia bahasanya cuma biner, 1-0, nyala mati, ada arus listriknya atau tidak. Dan itu yang dipakai di komponen yang apapun yang menyusun komputer atau mesin. Nah, untuk menjembatani antara bahasa manusia dan bahasa
komputer bahasa mesin ini, maka diciptakanlah bahasa pemrograman. Dia nanti akan mengkonvert dari compiler itu nanti, compiler yang kita pakai untuk ngoding itu, dia yang akan mentranslate bahasa pemrograman kita ke bahasa mesin. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa manusia yang disimpelkan sehingga bisa lebih mudah dimengerti bisa lebih mudah dikompil nantinya ke bahasa mesin. Gitu. Dan untuk mensimpelkan sesuatu itu, suatu alur, suatu proses, suatu algoritma, itu bukan suatu hal yang mudah. Yang pertama kita harus menguasai dulu algoritmanya itu, baru kita bisa ngoding. Jadi ketika kita nggak paham algoritma itu buat apa, bagaimana cara kerjanya, ya mungkin kita bisa sekedar pakai insert function gitu, pakai Python atau apa. Tapi kalau kita nggak paham kira-kira inputannya dari fungsi itu apa, ya pasti nanti akan ada entah error, entah outputnya nggak seperti yang kita inginkan. Tuh. Jadi kita harus paham dulu dasarnya, dan itu juga berlaku untuk statistika ini. Kenapa kok kita perlu belajar PropStock? Ya karena akan ada saat di mana kita perlu membuat aplikasi atau program yang mungkin berhubungan dengan ilmu ini. Tuh. Statistika ini banyak sekali ya. Misalkan bikin aplikasi yang nanti itu salah satunya adalah terkait penentuan jumlah sampel. Jadi kalau kalian misalkan mau melakukan penelitian terkait apa, nah berapakah, dan kalian ingin misalkan errornya berapa, batas errornya maksimal berapa, nah itu ada hitungannya untuk menentukan jumlah sampelnya. Sampel minimal kalian harus nyari sampel berapa. Nah itu kalau sebelum kalian bisa bikin codingan tentang itu kalian harus paham dulu gimana caranya mendapatkan itu. Dan sebenarnya kayak penentuan jumlah sampel ini akan sangat dipakai saat kalian TA nanti. Kalau TA kalian nanti melibatkan kuesioner, butuh responden, nah itu ketika kalian menentukan jumlah sampel yang kalian ambil itu harus ada dasarnya. Kenapa kok kalian ngambil 40 orang sebagai sampel? Dasarnya apa? Nah itu sebenarnya ada perhitungannya, dan itu dipelajari di statistika. Jadi itu kenapa kita kok harus belajar matematika, karena sebagian besar aplikasi komputer itu memang ditujukan untuk membantu manusia dalam berhitung. Baik berhitung mulai dari yang sederhana, cuma sekedar tambah, kurang, kali, bagi, sampai perhitungan yang kompleks, seperti prediksi apa gitu, terus klasifikasi, itu juga sebenarnya bagian dari perhitungan. Dan ini analisisnya dilakukan pada data ya, jadi harus berbasis pada data. Dan menggunakan data ini kita bisa membuat keputusan dalam masalah yang melibatkan ketidakpastian, uncertainty. Jadi kalau statistika tuh dia cabang ilmu yang melibatkan ketidakpastian. Beda sama kalau matematika murni. Kalau matematika murni dia pasti ya ilmunya ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 dan sebagainya. Kalau statistika tuh dia ada errornya. Ada berapa persen error, sehingga dia error itulah faktor ketidakpastiannya. Jadi dia kayak semacam statistika tuh nilai yang mendekati output target, tapi dengan diberi batasan berapa persen error. Ya, dan statistika sendiri terdiri dari prosedur-prosedur untuk mengambil, mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasi data numerik. Datanya berupa angka ya, numerik. Tujuannya dari PropStock ini atau statistik ya, atau lebih luasnya statistika, itu adalah menyediakan sekumpulan prosedur yang bisa digunakan untuk membuat kesimpulan, prediksi, dan keputusan tentang karakteristik dari populasi data. Ada kata kunci lagi yaitu populasi, berdasarkan informasi yang didapat dari sampel. Ada kata kunci lain yang muncul, yaitu sampel, di mana sampel itu adalah bagian dari populasi, sedikit bagian dari populasi. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu kenapa kok kita harus pakai sampel, bukan langsung ke populasinya. Kenapa kok informasinya didapat dari sampel, dan kemudian baru diterapkan untuk menentukan karakteristik dari populasi, dan bukannya langsung ke populasi. Karena biasanya populasi yang akan kita teliti itu ukurannya sangat besar. Sehingga kalau kita mau menganalisis semuanya, itu tidak efisien.
baik dari segi tenaga, waktu, dan mungkin dari resource-nya juga, kemampuan resource. Biasanya kita tidak mampu untuk menganalisis populasi. Sehingga untuk itu kita mengambil sampel yang representatif. Untuk memilih sampel yang representatif tadi juga bisa harusnya dipelajari di statistika. Cuman di sini kayaknya saya ada materi yang kayaknya nggak nyampe situ. Jadi untuk memilih sampel itu harusnya yang representatif, dan kemudian dari sampel yang representatif itu, maksudnya representatif itu diharapkan dia akan mewakili populasi sesuai dengan kondisi populasi. Dan kemudian sampel representatif tadi itu akan dianalisis, dan karena sampel ini jumlahnya kecil, maka memungkinkan untuk dianalisis semuanya sampelnya. Dan dari hasil analisis sampelnya tadi akan digunakan untuk mengambil kesimpulan terkait populasi. Sebenarnya populasi itu gimana? Nah, itu yang dilakukan di ilmu statistika. Jadi dia sebenarnya berusaha menganalisis sesuatu hal yang besar, tapi dengan cara mengambil bagian kecil dari populasi tersebut. Tuh, ya ini adalah salah satu contoh yang memudahkan. Salah satu contohnya pentingnya visualisasi data. Jadi di statistika sendiri juga dipelajari juga tentang bagaimana visualisasi data itu bisa memudahkan analisis. Contohnya seperti ini, kita punya data bentuknya seperti ini. Ini adalah volume penjualan mobil pada 2 kota, Surabaya dan Kediri, di bulan Januari, Februari, sampai Juli, dengan jumlah sekian. Kemudian ada pertanyaan, kira-kira di antara 2 kota ini, yang fluktuasi volume penjualan mobilnya yang paling stabil itu di kota mana? Ada yang mau memberikan pendapat, kira-kira dari angka-angka ini? Kira-kira lebih stabil mana, Surabaya atau Kediri? Kediri. Devitra bilang apa? Kediri. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau kalau kita langsung mengambil data mentahnya seperti ini mungkin agak sulit untuk melakukan analisis. Sehingga kita perlu mengolah datanya dulu menjadi bentuk lain, atau mungkin disarikan informasinya. Nah, kebetulan untuk yang pertanyaan ini bisa diselesaikan dengan hanya mengubahnya ke bentuk grafik. Jadi kalau jumlahnya tadi diubah ke bentuk grafik, tapi ini grafiknya dia berdasarkan persentase, bukan dari jumlahnya langsung. Nah, ini kelihatan kalau yang lebih stabil fluktuasinya itu adalah Surabaya. Jadi dia perubahan angkanya cukup kecil dibandingkan dengan Kediri. Itu tadi kalau dilihat dari persentase penjualannya. Jadi kan Surabaya ini jualnya banyak, makanya ketika kita cuma melihat selisih angkanya saja antara 185 dan 166 ini katanya besar. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari rata-rata penjualannya dia berapa, stabilnya di angka berapa, itu sebenarnya termasuk kecil selisihnya ini dibandingkan dengan yang Kediri. Ya. Dan untuk ini tadi sudah saya jelaskan juga di awal sebenarnya kenapa kok kita perlu belajar statistika, karena informasi numerik ini bisa ditemui di mana saja, dan ada banyak sekali permasalahan yang terkait dengan ketidakpastian. Jadi hal-hal dalam kehidupan ini biasanya malah sebagian besar bukan merupakan hal yang pasti. Yang jelas jawabannya kalau case-nya begini pasti jawabannya A dan sebagainya. Tapi biasanya masalah-masalah yang muncul itu adalah case-nya seperti ini. Kemungkinan besar jawaban solusinya adalah A. Dengan persentase solusinya A adalah 80%. Biasanya seperti itu. Bukan yang 100% jawabannya pasti A. Nah, sehingga di sini diperlukan ilmu statistika. Dan teknik statistika ini bisa digunakan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dan pengetahuan tentang metode statistika membantu bagaimana keputusan bisa dibuat dan memberikan pemahaman lebih baik mengenai efeknya. Ya, ini juga contoh-contoh aplikasi statistika dalam teknik informatika. Yang pertama data mining, di mana pada data mining ini kita perlu melakukan analisis informasi pada database menggunakan suatu perangkat.
untuk ya minimal mencari tren atau outlier atau anomali dalam dataset yang berukuran besar. Terus juga bisa untuk data compression, yaitu untuk metode pemrograman untuk mengurangi kapasitas penyimpanan atau waktu transmisi dari data. Itu juga pasti butuh statistik, butuh hitung-hitungan teknik numerik. Kemudian bisa juga untuk speech recognition, di mana metode ini digunakan untuk agar mesin atau aplikasi atau program bisa mengenali kata-kata yang diucapkan manusia. Contoh gampangnya adalah Google Translate sebenarnya. Kalau kalian perhatikan, Google Translate itu ada fitur dia bisa translate dari suara. Nah, untuk dia bisa mengenali usernya itu sedang bicara apa, itu pasti butuh metode speech recognition. Kemudian juga contoh lainnya adalah untuk vision and image analysis, di mana ini dia menggunakan statistika untuk menyelesaikan permasalahan dalam computer vision, pengolahan citra, dan kecerdasan buatan. Terus dia bahkan juga digunakan di human-computer interaction. Human-computer interaction ini terkait bagaimana kita bisa mendesain UX, UI yang baik. Bahkan untuk itu pun kita membutuhkan statistika. Kenapa? Karena untuk mengevaluasinya tuh pasti butuh hitung-hitungan. Seberapa bagus UI, UX yang kita desain. Nah, itu pasti butuh. Kemudian buat network sama traffic modeling, ya semua metode modeling pasti butuh matematika, butuh statistika. Terus kemudian untuk optimasi, ya optimasi ini juga pasti butuh, karena optimasi sendiri algoritmanya juga hitung-hitungan. Dan siapa saja yang menggunakan statistika, ini banyak digunakan oleh bagian pemasaran, akuntansi, quality control, user biasa, di bidang olahraga, administrasi, pengajar, politisi, dan lain-lain. Politisi pun pakai statistika. Ada yang bisa coba jawab? Kira-kira kapan politisi butuh statistika? Saat akan pemilu, Bu. Ya, betul. Emang waktu bisa dijabarkan nggak pemilu itu ngapain politisi kok sampai butuh statistika? Biasanya untuk memetakan siapa saja pendukung, untuk memastikan koalisi dan lain-lain sebagainya itu. Betul. Betul, ya. Ini penting sekali bagi statistika, ini penting sekali bagi politisi. Dia butuh tahu, ngecek apakah dia sebaiknya maju atau tidak. Dengan cara dia berusaha memetakan di daerah ini kira-kira dia seberapa populer, berapa banyak yang dukung. Nah, kalau ternyata dari hasil pemetaannya ternyata dia cukup populer, nah maka baru dia bakal maju pemilihan, biasanya kayak gitu. Nah, statistika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif, yaitu statistika ini dia menyusun, menyimpulkan, dan menampilkan data secara informatif, contohnya kayak tadi yang membuat tabel tadi, membuat grafik tadi, itu termasuk dalam statistika deskriptif. Dan yang kedua adalah statistika inferensial, yaitu untuk mengambil suatu keputusan terkait populasi berdasarkan dari data dari sampel. Jadi kalau deskriptif ini bagaimana kita bisa menampilkan informasi secara efisien, efektif. Itu kalau deskriptif, bagaimana informasi dari data yang kita miliki itu bisa disampaikan dengan baik. Itu deskriptif. Tapi kalau inferensial ini sudah sampai pengambilan keputusan. Statistika deskriptif sendiri terdiri dari prosedur untuk menampilkan karakteristik umum sekumpulan data dalam bentuk tabel atau grafik. Terus kemudian menjelaskan karakteristik data sebagai hasil pengukuran rata-rata atau varians. Jadi di sini ada dua ya tugasnya statistika deskriptif, yaitu menampilkan karakteristik data dalam bentuk tabel atau grafik. Dan yang kedua adalah dari tabel atau grafik itu, atau mungkin analisis data yang lain, itu dia bisa mengetahui karakteristik dari datanya ini. Datanya ini kira-kira dia distribusinya apa, dia condong kemana, dia condong ke nilai yang mana, nilai rendah apa nilai tinggi, dan lain-lain.
Kalau ini di gambar yang ditampilkan, ini adalah contoh dari histogram. Ini termasuk kita bisa, kalau misalkan kalian sudah ikut computer vision, statistika deskriptif ini salah satu aplikasinya di computer vision adalah ketika kita membuat histogram dari citra, terus kemudian kita bisa menyimpulkan dari histogram itu bahwa citra ini dia intensitasnya, dia kontrasnya rendah, dia kontrasnya tinggi. Nah, itu adalah bagian dari statistika deskriptif. Bagaimana dari histogram citra kita bisa tahu bahwa karakteristik dari citra tadi dia adalah misalkan kontrasnya tinggi, kontrasnya rendah, dia termasuk citra gelap, dia termasuk citra terang, gitu. Kemudian yang kedua adalah statistika inferensial, di mana dia terdiri dari sekumpulan prosedur yang membantu untuk melakukan prediksi dan pengambilan keputusan terkait seluruh populasi berdasarkan informasi dari sampel. Kurang lebih pekerjaan yang dilakukan di statistika inferensial itu ada prediksi atau estimasi, terus juga ada uji hipotesis. Contohnya untuk yang prediksi adalah ini, melakukan estimasi atau prediksi rata-rata berat badan yang mahasiswa Ubara berdasarkan sampel dari misalkan 5 orang dari masing-masing angkatan. Gitu. Itu adalah prediksi atau estimasi. Kemudian kalau yang uji hipotesis, contohnya adalah misalkan kalian punya klaim, kalian punya hipotesis bahwa rata-rata berat badan seluruh mahasiswa Ubara itu adalah 62 kg. Nah, kemudian kalian uji hipotesisnya itu. Itu adalah contoh dari prediksi dan uji hipotesis. Ya, ini adalah perbedaan antara populasi dan sampel. Populasi itu adalah kumpulan dari semua individu, objek, atau pengukuran yang memungkinkan. Dan sampel itu adalah bagian dari populasi. Dari sampel ini nanti akan dianalisis, kemudian didapatkan conclusion atau kesimpulan yang akan digunakan untuk menyimpulkan kondisi dari populasi. Misalkan ternyata tadi didapatkan bahwa ternyata tadi yang estimasi tadi ya, yang estimasi tadi ternyata didapatkan bahwa rata-rata dari sampelnya tadi berat badannya tadi rata-rata berat badan sampel adalah 60 kg. Maka 60 kg itu tadi akan dijadikan sebagai konklusi untuk populasinya. Nanti konklusinya adalah ya rata-rata berat badan seluruh mahasiswa Ubara adalah 60 kg, seperti itu. Dan ini beberapa istilah penting. Yang pertama adalah parameter. Parameter adalah ringkasan pengukuran yang dihitung untuk mendefinisikan karakteristik dari populasi. Jadi karakteristik populasi itu diringkas menjadi parameter. Sedangkan kalau statistik itu adalah dia mendefinisikan karakteristik dari sampel. Jadi kalau buat populasi disebutnya sebagai parameter, kalau buat sampel disebutnya sebagai statistik. Nah, kemudian sebelum kita masuk lebih lanjut terkait metode-metodenya, kita perlu membahas dulu terkait data. Apa itu data? Karena ini semua yang kita lakukan itu akan berkaitan dengan data. Ya. Data itu sendiri adalah sekumpulan fakta yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Nah, ini pun termasuk data ya. Semua hal itu bisa menjadi data sebenarnya. Asal dia ada ya sekumpulan fakta, ya asal dia merupakan sekumpulan sesuatu dan itu merupakan fakta. Jadi kalau bukan fakta berarti bukan data. Dan data dinyatakan baik kalau dia objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kalau datanya subjektif, itu bukan data yang baik. Kemudian data juga harus bisa harus representatif, mewakili kondisi, entah kondisi populasi, entah kondisi saat ini, tapi dia jelas dikatakan baik kalau dia representatif. Kemudian memiliki error yang kecil, datanya kalau errornya terlalu besar, error dari datanya tadi terlalu besar, artinya dia data kan fakta ya. Kalau errornya besar berarti dia terlalu jauh dari fakta. Maka itu bukan data yang baik. Jadi suatu perkiraan, jadi salah satu tugas dari statistika inferensial adalah melakukan perkiraan. Nah, perkiraan itu dikatakan baik jika ya standar errornya kecil, jika errornya kecil. Baik ini dalam artian adalah akurasinya tinggi. Tingkat kedetailnya tinggi. Dan kalau
Dan data ya, kalau datanya sendiri tidak baik, standar errornya besar, maka kemungkinan besar estimasinya juga tidak akan baik. Dan syarat ini, datanya representatif dan juga memiliki error yang kecil, itu sering disebut sebagai syarat data yang reliable, dapat diandalkan. Dan data juga dinyatakan baik kalau dia up to date, dan kemudian relevan. Kalau datanya tidak relevan dengan permasalahan yang harus dipecahkan, itu maka bukan data yang baik. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand. Oke, kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Ini hubungan antara data dan variabel. Ya, data itu kalau banyak itu disebut data. Kalau tunggal itu disebutnya datum. Data adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dapat dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasi. Sedangkan variabel adalah karakteristik dari datanya. Nama lain variabel itu adalah fitur atau atribut. Dan variabel itu sendiri ada dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Ini sepertinya sudah pernah saya jelaskan di mata kuliah yang lain. Jadi variabel diskrit itu adalah variabel yang didapat dengan cara menghitung. Jadi dia angkanya bulat. Misalkan contoh variabel dari variabel diskrit itu adalah jumlah ruangan dalam rumah. Berarti kan 3 ruangan, 4 ruangan, atau mungkin banyak apel dalam keranjang. Ada 10 apel, 20 apel. Nah, itu adalah variabel diskrit. Sedangkan kalau variabel kontinu, dia didapat dengan cara mengukur. Dan biasanya dia dalam bentuk desimal. Contoh variabel kontinu itu adalah tekanan udara pada ban, suhu tubuh, terus berat badan, tinggi badan itu kontinu. Karena dia angkanya bisa koma-koma. Kalau diskrit tidak. Jadi itu tadi, diskrit didapat dengan cara menghitung, kontinu didapat dengan cara mengukur. Mengukur berat badan, bukan menghitung berat badan. Oke, kalau misalkan saya punya, ini seharusnya bisa jawab sih. Misalkan saya punya data, sebentar, saya punya data terkait biodatanya mahasiswa Ubara. Kira-kira variabel yang mungkin ada di data tersebut apa saja ya? Apa saya bisa dibantu menjawab? NIM. NIM. Terus apa lagi? Nama. Nama. Oke, yang lain coba jawab. Fakultas. Apa? Fakultas. Oh, fakultas, betul. Terus apa lagi? Jurusan. Jurusan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Alamat. Alamat. Oke, dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah variabel-variabel dari data tersebut. Atau fitur atau atribut dari data. Datanya adalah data mahasiswa Ubara. Variabelnya adalah yaitu tadi yang kalian sebutkan, dan mungkin masih ada banyak lainnya. Itu bedanya antara data dan variabel. Oke, sumber data sendiri, data dibagi menjadi dua menurut sumbernya, yaitu data primer sama data sekunder. Data primer nih biasanya kita kumpulkan sendiri. Kita mengumpulkannya berdasarkan observasi, survei, atau eksperimen. Sedangkan data sekunder itu biasanya kita dapat dari orang lain, atau kita mengkompilasi data dari orang lain. Jadi data sekunder itu bukan yang kita dapat sendiri, tapi kita dapat dari sumber lain. Misalkan kita ngambil datanya dari paper, atau mungkin download dari internet. Pokoknya bukan yang kita dapatkan sendiri. Itu data sekunder. Kalau data primer memang kita dapat sendiri. Misalkan kita habis mengamati sesuatu, nah itu berarti datanya hasil observasi. Atau kita melakukan survei, menyebar kuesioner, itu juga data primer. Atau kita melakukan eksperimen. Kalau di informatika mungkin datanya juga cukup banyak di eksperimen ya. Kita melakukan running algoritma dengan berbagai macam skenario uji coba. Nah itu kita sebenarnya juga dapat data untuk eksperimen kita. Datanya apa yang didapat dari eksperimen itu? Ya kurang lebih data akurasi dari metode, data efisiensi running time dari metodenya. Nah itu sebenarnya juga kita
sedang mendapatkan data saat kita sedang melakukan uji coba. Dan data dari uji coba itu nanti akan kita pakai untuk menentukan metode mana yang paling efisien, paling efektif, seperti itu, yang paling bagus performanya. Itu adalah contoh dari data primer. Data sekunder yang kita dapat dari orang lain, dari tempat lain. Dan variabel atau atribut atau fitur dari data itu ada jenis-jenisnya. Jadi kan sudah disebut ya contoh untuk yang biodata mahasiswa Ubara tadi, ada NIM, nama, fakultas, jurusan, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Nah, itu masing-masing variabel itu dia punya jenis sendiri-sendiri. Nah, secara umum, atribut atau variabel atau fitur itu dia dibagi dua, yaitu atribut atau variabel kategorikal, kualitatif, sama atribut numerikal atau kuantitatif. Dan kemudian untuk yang atribut yang kuantitatif, numerik, itu dibagi lagi menjadi discrete sama continue. Oke. Saya jelaskan satu-satu. Untuk yang atribut yang kualitatif, dia sifatnya non-numerik, bukan angka. Ataupun kalau dia berupa angka, dia tidak memiliki makna sebagai angka sebenarnya. Maksudnya makna sebagai angka itu adalah dia tidak bisa dilakukan operasi matematika di sana. Nggak bisa dijumlahkan, nggak bisa dikalikan. Nah, itu berarti atributnya kualitatif. Jadi sifatnya yang non-numerik. Bukan dia pasti bukan angka, tapi dia sifatnya bukan seperti angka. Contoh dari atribut kualitatif adalah gender, warna, terus kemudian agama, jenis mobil, jenis perusahaan, dan lain sebagainya. Ini adalah atribut kualitatif. Kemudian atribut kuantitatif, dia sifatnya numerik. Contohnya adalah jumlah uang, ya jumlah uang tabungan, lama waktu mengerjakan suatu tugas, terus kemudian banyak anak dalam satu keluarga. Ya, ini tadi adalah contoh atribut kualitatif dan kuantitatif. Kategorikal dan numerik. Nah, sekarang untuk yang variabel numerik sendiri, yang kuantitatif sendiri itu dibagi dua, yaitu discrete sama continue. Ya. Variabel discrete merupakan bilangan ya integer. Ada jarak antar nilainya dan didapat dari proses menghitung. Contohnya banyak anak dalam satu keluarga, banyak kamar dalam sebuah rumah, banyak apel dalam satu pohon. Nah, itu adalah contoh-contoh dari variabel discrete. Kita dapatnya dari proses menghitung, dan dia jelas angkanya bukan koma-komaan. Kalau dia angkanya ada koma-komanya, ada kemungkinan untuk koma, itu berarti continue. Ya, biasanya variabel continue merupakan bilangan desimal, dan didapat dari proses mengukur. Contohnya berat, tinggi badan, tekanan udara. Terus kalau, ya ini adalah contoh-contoh dari variabel tadi discrete, sekarang continue. Nah, sekarang saya mau tanya, ini silahkan kalian open mic-nya, jawab bareng-bareng ya. Ini kira-kira variabel kuantitatif atau kualitatif? Nilai ujian, kira-kira dia kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Kuantitatif. Kuantitatif ya. Atau mungkin gampangnya, karena mirip-mirip kita ganti kategorikal atau numerik gitu ya. Nilai ujian apa? Kategorikal atau numerik? Numerik. Numerik. Kalau numerik berarti dia bisa dibagi jadi discrete atau continue. Kira-kira dia discrete atau continue? Discrete. Ada yang bilang discrete, ada yang bilang continue ya. Sebenarnya ini sebenarnya tergantung dari nilainya gimana sih. Kalau misalkan soalnya pas 10 dan nanti penilaiannya cukup dihitung berapa yang benar, misalkan dari 10 yang benar 8 soal, terus nilainya dapat 8, nah itu berarti dia discrete. Tapi kalau persoalannya dikasih bobot, soal A dia bobotnya berapa, soal B bobotnya berapa, nah itu dia jadi continue. Gitu. Terus kemudian pangkat atau jabatan, dia numerik atau kategorikal? Kategorikal ya. Kemudian variabel merek HP, numerik atau kategorikal? Kategorikal. Tinggi badan? Numerik.
Numerik, discrete atau Numerik. continue? Numeric continue. Discrete atau continue? Continue. Continue. Mungkin nggak tinggi badan saya adalah 159,6? Mungkin. Mungkin kan karena dia mungkin berupa desimal, maka dia continue. IPK? Numerik. Discrete atau continue? Continue. 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 Jenis pekerjaan? Kategori. Banyak barang yang terjual? Numerik. Discrete atau continue? Discrete. Tingkat pendidikan? Kategorikal. Vertikal. Berat sekeranjang buah apel? Numerik. Continue. Numerik? Ya, continue ya. Continue. Tingkat IQ? Numerik. Continue. Discrete. Discrete. Numerik discrete ya. Oh, discrete. Banyak mata kuliah yang diambil? Numerik. Discrete. Discrete. Discrete, betul. Karena banyak mata kuliah. Nomor KTP? Numerik. Numerik. Discrete. Discrete. Kategorikal. Enggak tahu. Ya, nomor KTP ini dia meskipun dia berupa angka tapi dia kategorikal ya. Oh. Karena dia nggak bisa kita kalau mau bandingkan KTP satu orang dengan KTP orang lain, kita kan nggak mungkin bilang KTP si A lebih besar daripada KTP si B. Ya kan kita cuma bilangnya adalah dia sama atau tidak sama. Nah, kalau operasinya cuma sama atau tidak sama, itu berarti dia kategorikal. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebenarnya kelasnya sudah selesai. Mungkin bagi yang baru hadir dan belum sempat absen, silakan absen ke Google Form. Dan untuk materinya sudah ada semua di Bitly-nya ya. Silakan kalian baca-baca mulai dari silabus, textbooks-nya, terus kemudian PPT-nya sampai materi terakhir kayaknya ada semua sudah. Ya, silakan kalian baca-baca dari sana. Ya, untuk perkuliahan minggu depan nanti yang mengajar adalah Pak Raffi. Untuk yang kelas pagi jam 9, Rabu jam 9, dan untuk yang kelas malam jam 6:30. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, atau mungkin ada? Oke. Begitu saya akhiri kelasnya ya. Terima kasih Bu, ini banyak. absensinya Ya. di SIM dah, Bu. Kenapa? Absensinya di SIM. Bisa Absensinya. kah? Oh, Sudah bisa belum kah? sih, Bu. Saya belum masih. Loh, Kak mendengarkan. Ya, jadi jadi karena SIM-nya masih belum bisa, ini silakan kalian absennya lewat link Google Form-nya ini di kolom chat. Silakan saya kasih waktu, nggak langsung saya end meeting-nya. Tapi ini sudah selesai ya perkuliahan hari ini. Silakan kalau kalian mau leave. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf buat yang kelas pagi. Saya gabung ke kelas malam karena saya tadi nggak bisa ngajar di jadwal yang sesuai. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan leave. Mungkin bagi yang belum absen, silahkan absen dulu. Jadi tidak langsung saya end meeting.